Halo Sera People, ketemu lagi dengan Kak Anin. Nah adik-adik, kali ini kakak akan melanjutkan mengenai materi keanekaragaman hayati ya adik-adik ya. Kali ini mengenai ancaman dan pelestarian keanekaragaman hayati. Nah jadi ada beberapa ancaman terhadap keanekaragaman hayati gitu ya. Misalkan ada perusakan habitat gitu ya. Jadinya tempat tinggal dari flora dan fauna tersebut misalnya dirusak gitu ya oleh manusia misalnya atau oleh bencana alam dan lain sebagainya, itu bisa menjadi ancaman untuk keanekaragaman hayati gitu. Nantinya mereka tidak punya habitat dan akhirnya bisa menyebabkan kematian dan kepunahan ya adik-adik ya. Begitupun dengan penggunaan bahan kimia secara berlebihan, misalnya pestisida gitu ya, yang bisa merusak tanah gitu ya, dimana tanahnya ini padahal ditumbuhi oleh oleh flora yang ada di lingkungan tersebut gitu ya. Atau misalnya pencemaran lingkungan, baik itu dari limbah pabrik maupun rumah tangga yang bisa merusak lingkungan yang ditinggali oleh flora dan fauna, dan itu bisa menyebabkan ancaman untuk keanekaragaman hayati. Nah, lalu bagaimana sih kita bisa melestarikan keanekaragaman hayati? Itu ada dengan dua cara ya adik-adik ya. Ada dengan pengembangbiakan secara in situ dan ini in situ itu contohnya macam-macam ya adik-adik ya. Ada cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa, hutan lindung. Nah, kemudian ada pengembangbiakan secara ex situ. Itu contohnya seperti kebun binatang, taman safari, dan taman botani gitu ya. Nah, kakak akan jelaskan satu-satu dari pengembangbiakan secara in situ, yaitu pengembangbiakan yang dilakukan di habitat aslinya, adik-adik ya. Nih, ini adalah pengembangbiakan yang dilakukan di habitat aslinya, adik-adik. Gitu ya. Contohnya seperti cagar alam. Cagar alam itu adalah daerah yang eh, tumbuhan dan hewan yang dilestarikannya itu dilindungi oleh undang-undang adik-adik ya. Daerah yang fauna dan floranya yang dilestarikannya dilindungi oleh undang-undang. Nah, kemudian Taman Nasional. Taman Nasional itu adalah daerah yang eh, pelestarian alamnya ini, jadi Taman Nasional itu adalah daerah yang ekosistemnya itu masih asli adik-adik ya. Daerah yang memiliki ekosistem asli. Adapun Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa ini adalah daerah yang melindungi hewan yang memang terancam punah atau fauna yang terancam punah. Terancam punah. Kemudian ada hutan lindung. Nah, hutan lindung itu adalah hutan yang masih alami gitu, hutan alami yang digunakan untuk mencegah banjir dan erosi adik-adik ya. Yang digunakan untuk mencegah banjir dan erosi. Seperti itu. Nah, kemudian itu kan pengembangbiakan yang dilakukan di habitat aslinya atau secara in situ. Nah, bagaimana dengan pengembangbiakan secara ex situ? Berarti pengembangbiakan yang dilakukan di luar habitatnya, adik-adik ya. Nih, pengembangbiakan yang dilakukan di luar habitatnya.
gitu. Tapi dibuat semirip mungkin dengan habitatnya ya adik-adik ya. Tapi dibuat mirip dengan habitatnya. Gitu. Contohnya seperti apa? Seperti kebun binatang ya adik-adik ya. Kalau kita ke kebun binatang, banyak sebetulnya hewan-hewan yang di sana gitu ya, hewan, tumbuhan yang terdapat di kebun binatang. Dan sebetulnya itu bukan habitat aslinya gitu ya. Hanya saja dibentuk seperti habitat aslinya gitu. Makanya ya misalnya kayak orang utan tuh ada batu-batuan gitu ya. Itu tuh ya dibentuk seperti habitat sebelumnya gitu, habitat aslinya. Itu misalnya kayak burung-burung kan beda ya, beda gitu lingkungan yang lingkungan kandangnya itu beda gitu ya, antara burung misalnya, antara orang utan terus gajah, itu beda-beda. Kemudian taman safari juga sama ya, juga dengan taman botani juga sama gitu. Jadi mereka itu di luar habitat tapi dibuat semirip mungkin dengan habitatnya. Seperti itu ya. Nah, itu dia ancaman dan pelestarian keanekaragaman hayati ya adik-adik ya. Mudah-mudahan adik-adik paham dengan penjelasan yang kakak berikan. Jangan lupa untuk belajar terus, baca-baca lagi dan latihan soal ya adik-adik ya. Sampai ketemu lagi dengan kakak di video selanjutnya. Dadah!